Indro Warkop tak mampu menahan tangis ketika nonton film Warkop DKI Kartun. Rasa haru itu datang karena Indro tak menyangka kisah grup lawaknya Warkop DKI hadir dalam bentuk animasi. Dirinya pun berharap film Warkop DKI Kartun bisa memperkenalkan grup legendaris Indonesia ke generasi yang lebih muda lagi. Keyakinan itu makin tumbuh ketika Indro menyaksikan langsung anak-anak yang menonton Warkop DKI Kartun tertawa. Senang banget gitu. Ternyata ya itu dimensi anak-anak itu beda sama kita. Mungkin kalau kita nonton tanpa anak-anak itu sama sekali ketawa aja enggak, mikir aja kayak gitu, itu lucu enggak ya. Tapi ketika anak-anak kemudian nonton ya seperti itu, gergeran kayak gitu ya. Jadi ya artinya teori-teori apa yang ada di anak-anak animasi itu akhirnya berjalan dan menurut saya punya hasil yang bagus. Sempat ada minder, berarti sempat ada minder pada sebelum film ini di... Minder enggak, saya tetap punya keyakinan, saya punya optimisme ya, tetapi saya melihat ini sampai enggak ya gitu. Karena ternyata ya alhamdulillah sampai. Karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya gitu. Saya lupa tuh waktu saya isi Juki atau Warkop yang web series di televisi kan ada kartunya. Nah itu memang ditontonkan pada anak-anak yatim piatu dan itu gergeran banget gitu. Saya kaget-kaget. Oh iya, untuk mereka lucu nih yang kayak gini gitu. Pak, untuk pengisi suara kemiripannya menurut Pak berapa persen? 76%. Sebetulnya kita kepengen lebih berusaha lebih ini lagi memanfaatkan AI ya, tapi ternyata masih belum bisa ini banget untuk film kayak gitu, masih belum. Mungkin di masa yang akan datang insya Allah kalau udah mulai bisa, kita bisa benar-benar kelihatan kayak Dono sama Kasino beneran yang isi gitu. Ya, cukup hemat kan sih? Iya, menurut saya juga 75%. Dan saya sengaja saya lepas dulu ya, saya nggak. Karena gini, mereka pertama saya tanya, mereka memang penonton Warkop. Kalau penonton Warkop, saya yakin banget ini. Jadi saya juga nggak terlalu kepengen Gini, ini seni ya. Ketika semuanya harus persis jadi plagiat, gitu kan. Jadi saya kepengen tetap ada merekanya. Saya tetap kayak waktu film layar lebar misalnya, gimana saya coach Tora, Vino, Abi itu saya memang berharap 75% lah, yang 25% biarkan mereka sendiri kan, bagaimanapun juga ini. Gini, Anda lihat yang selalu ada dan selalu keren, James Bond. Itu peran James Bond, gimana dia flamboyan, gimana dia cerdas, pintar, dapat. Tetapi dengan ini yang beda-beda. Gitu. Itu saya kepengen sebetulnya kayak itu sih. Pak D kan Saya justru baru tadi jujur kan, saya ngomong itu pun saya ketika mau sidik tadi berani ngomong bahwa aduh betapa dia bahagia gitu sampai pengen nangis gitu. Saya nangis jujur aja. Saya ingat Mas Dono Mas Kasino ketika lihat gerger ketawa anak kecil. Saya ingat, banyak hal yang sebetulnya diinginkan oleh Mas Dono Mas Kasino tetapi tidak pernah dia dapatkan. Sebagai contoh ya ini, betapa akhirnya saya bukan hanya sekedar bisa diserai bendera Warkop di pundak saya, tetapi juga kami bisa ya dengan bantuan semua pihak lah, akhirnya bisa ada kartunnya, ada komiknya, bahkan kami kemarin juga bestseller untuk buku perjalanan kami gitu. Itu nggak mereka alami semua, tetapi berbicara mengenai mereka ya, gitu. Jadi saya kadang-kadang jadi juga ya, betapa kalau mereka ada gitu. Yang kemarin lihat stand up festival, betapa keterlibatan saya di stand up kan lumayan besar dan ya saya hanya kepingin mewujudkan cita-citanya Warkop, make it Indonesia colorful dalam bidang komedi gitu. Gitu sih. Pak D tadi Pak D di preskon sempat bilang. Kalau kita ngelihat kehebatan dalam arti finansial aja deh ya, nggak usah ininya. Misalnya Beatles gitu, betapa sampai sekarang keluarganya semua masih hidup. Mohon maaf, hidup kaya raya dengan hak kekayaan intelektual itu gitu. Dan di Indonesia saya kepinginnya semua orang kayak gitu, semua
misalnya katakanlah band-band terkenal kayak Ahmad Albar gitu ya, atau God Bless kayak gitu, sebaiknya punya itu supaya gini, hasil jelih payah ayah-ayah mereka bisa dinikmati juga oleh keluarga. Bagaimanapun juga buat saya selalu menanamkan pada anak-anak kami bahwa ayah mereka adalah pahlawan mereka, dan katakanlah itu diwujudkan dengan warisannya gitu. Warisannya apa sebetulnya? Warisannya lebih, saya sih sebetulnya berharapnya bukan sekedar finansial ya, tetapi saya lebih berharap pada soul. Bagaimana kita bisa mewujudkan persaudaraan yang kuat, bagaimana kita bisa mewujudkan gini, persaudaraan itu kan sebetulnya arti kecil dari sebuah nasionalisme kalau menurut saya. Kita harus memulai dari diri kita untuk mewujudkan nasionalisme. Hal yang hilang di Indonesia ini nasionalisme, dan saya kepengen mulai dari diri kami, kita perkuat lagi nasionalisme. Ketika nasionalisme itu kuat, semuanya berjalan baik. Menurut saya itu gitu. Tapi Pak, misalnya nih ada satu orang, sekelompok orang pengen minta izin bawain lagu dari Warkop segala macam, itu untuk prosedur perizinannya seperti apa sih dari Warkop sendiri? Begini, hak kekayaan intelektual sebetulnya kami punya dari zaman dulu. Warkop Prambors dulu kita punya, terus kemudian jadi Warkop DKI kita robah menjadi Warkop DKI, terus kemudian Mas Dono meninggal, nggak sampai setahun. Mas Dono meninggal Desember 2001, 2002 saya kumpulkan anak-anak untuk bikin sebuah lembaga Warkop di secara hukum. Terus 2004 saya udah bisa menghibahkan nama saya kepada anak-anak hak kekayaan intelektualnya. Jadi sekarang kalau mau ada orang mau ya katakanlah berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, ya berhubungan dengan anak-anak kami. Karena kami punya lembaga Warkop namanya, itu isinya 7 orang anak-anak kami. Anak Mas Dono 3, anak Mas Kasino 1, anak saya 3. Prilly Latuconsina dan kekasihnya Omara Estegal punya cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan hubungan asmara mereka. Salah satu kuncinya adalah saling menjaga perasaan agar tidak memicu rasa cemburu. Komitmen itu terus mereka pegang dalam setiap aktivitas, termasuk dalam menjaga sikap terhadap satu sama lain. Selain saling menjaga perasaan, Prilly dan Omara juga mempererat hubungan mereka dengan mewujudkan keinginan atau bucket list masing-masing. Ke mana juga ya, sampai ke Namsan Tower, ke Art River, banyak kita sering ke Art River. Seru sih. Melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Jalan kaki naik sepeda, banyak. gitu. Trotoar yang besar-besar. Berapa lama pun di sana? Berapa sih dari tanggal 7 hari lagi. ya 7 hari seminggu. Ya karena Prilly ini suka banget drama Korea, jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Prilly punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favorit. Sebenarnya simpel sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi sepertinya Winter Sonata, jadi Tsunami Island. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin di Jakarta. Kamu udah pakai outfit juga, ini semakin beach. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget itu bisa couple-couplean gitu kan. Terus akhirnya dia mau, aku pakai baju pink, dia mau pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga, ini juga mau. Jadi kayak ini lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian. Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau iya, kita juga janjian setiap acara pokoknya aku dress hitam. Jadi kamu ini ya gitu. Seru lah, aktivitas-aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat senang kayak pas foto lucu juga ya kita berdua.
Kalau belajar diving di Bali, Iya. udah dirasain diving. Iya nih, suka kan? Jadi kalau kalian berdua kalau dalam hubungan siapa yang lebih Siapa ya? Ya, apa sama ya itu? Kayaknya sama-sama aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya. Belajar diving dari kamu berarti Kita dari April ya? April. MNC Ini emang yang suka juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Gimana Li ngajarin Oman apa? sih cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan padahal pas udah nyebur jago banget gitu kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga yang ngeliat dia diving udah jago ya gitu kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan. Dan susah untuk berenangnya tenang gitu, tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Berarti udah berapa kali diving? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah berapa 10 dive ya? Total 10 kali diving. 12. Iya, di Manado kita udah di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kan yang diving bareng lagi? Banyak banget nih. Mau kemana? Mau kemana? Raja Ampat. Ada deh. Banyak deh. Banyak lah Banyak, yang kita pengen, tapi ya kita kan harus ngeliat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng lagi kayak gitu? Kemana? Eropa iya. Jauh banget. Enggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat apa destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen melihat Indonesia Timur, kita ingin melihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa. Ya, gitu kurang lebih filosofi kita di jalan-jalan. Cukup impulsif sih Iya. kita, tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri jauh-jauh juga agak buang waktu, buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Beberapa waktu lalu, Yuki Kato sempat membuat pesta ulang tahun bersama kerabat artis yang berzodiak sama dengannya. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai usia 30 tahun dan tekanan sosial seputar pernikahan. Saat memasuki usia kepala 3, statusnya yang masih lajang kerap menjadi sorotan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, aktris blasteran Indonesia-Jepang itu merasa ketakutan tersebut tak beralasan. Ia bahkan mulai merombak cara pandangnya mengenai usia dan pernikahan. Oh ya, doa baiknya aja kali ya. Thank you ya. Tapi udah ada. Yuki update dong, katanya kamu sekarang lagi belajar hobi masak ya? Kenapa? Lagi hobi masak. Belajar hobi masak ya? Karena ya menurut aku memasak itu kan life skill ya. Kayaknya semua orang harus tahu dasar-dasarnya sih. masak apa aja biasanya? Masak air. Nah, maksudnya kamu belajar seperti apa? Ya paling ya menu-menu yang aku belum pernah belajarin sebelumnya sih, sorry ya. Apa nih yang mendorong akhirnya kamu suka masak? Apakah karena sekarang ada pacar yang bisa dimasakin? Nggak ada. Emang pingin aja nambah skill baru aja. Merasa berguna banget ya untuk masak itu untuk kedepannya mungkin. Iya tentu, karena kan kayak suka iseng-iseng terus ya udah masak-masak aja sendiri. Untuk mempersiapkan juga untuk berumah tangga nanti berarti artinya. Nggak tahu, ya life skill aja. Kalau hidup sendiri, masak aja. Masak air. Masak air. Tapi masakan favorit kamu apa, Yuki? Masakan favorit aku, yang aku masak atau aku dimasakin? Yang aku masak dulu coba. Salah Belum kamu nih. jago masalahnya. Kalau yang aku masak, tapi kalau aku dimasakin mah aku makanan suka, apalagi mama yang masak udah the best. Kalau yang paling jago kamu masak apa? Iya. Ya udah pede banget. Jangan air Yuki. Makan masak sayur bayam. Kayaknya deh. Itu sama ada makanan Jepang namanya chawanmushi. Itu aku udah paling
paling pede deh, karena gampang juga step by step aja, menyenangkan. Ya, alhamdulillah masih nyampe di umur segini. Kepala 3 ya ke atas seperti itu? Yoi, keren ya, nyampe bos. Nah, sebelumnya ada ketakutan nggak sih di usia kepala 3 ini? Iya. Mungkin mendengar merasa kayaknya aduh memasuki usia 3 tuh gimana banget gitu loh. Tapi ternyata nggak semenakutkan itu, justru kayaknya aku mau rubah perspektif itu deh, kayak maksudnya kayak emang kenapa sih salahnya sama perempuan masuk usia kepala 3, terus habis itu let's say kalian sering banget nanyain aku kapan menikah, aku belum menikah di kepala 3, kayak kenapa, what's so scary about that? Nggak ada yang menyeramkan itu kalau kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, kalau dan kita nggak bisa masih bergantung sama orang kayak gitu. Selain menikah mungkin ada apa lagi yang ingin diwujudkan sama Kak Yuki di usia kepala 3 ini? Banyak banget, aku nggak sabar buat ngelakuin mimpi-mimpi itu. Apa aja mungkin Kak yang akan diwujudkan gitu dalam waktu dekat? Spill spill gila. Ada deh, nanti deh aku update ya. Ki masih banyak yang bilang kalau Yuki Kato belum nikah, wanita-wanita masih aman gitu. Tanggapan kamu? Iya, masih jadi patokan lah kamu gitu, maksudnya Yuki belum menikah, kita masih aman. Menurut kamu gimana? Oh gitu, jangan dibikin patokan deh guys ya, karena menurut aku jalannya orang beda-beda. Alurnya untuk setiap orang menemukan jodohnya ke jenjang pernikahan juga berbeda-beda. Kalau kalian di luar sana, teman-teman perempuanku yang sudah ada pasangan terus sekiranya sudah menemukan jodohnya, ya jangan